Oke, yang ku minta tadi bukan itu. Gitu loh, kamu ngarang-ngarang sesuka kamu jawabnya. Ini ayat yang kamu gunakan juga Bisa-bisa salah bilang kok. ngarang. Ayat yang pertama kamu gunakan adalah apa? Abraham, Ismail, Ishak. Nah itu, apa itu? Sementara dalam Kisah Para Rasul pasal 3, dia bukan disebut sebagai Allah Ismail, tapi Allah Abraham, Ishak, Yakub. Jadi ini yang dikatakan Bapak orang beriman, Abraham, Ishak, Yakub, bukan Abraham, Ismail, Ishak. Ngawur kamu. Paham, masih gak paham. Ismail itu siapa? Itu nggak masuk dalam benang merah karya keselamatan. Nggak masuk. Ismail nggak masuk karena Ismail pernah diusir. Karena memang bukan tahu masuk orang. dalam konteks perjanjian antara Allah dengan Abraham. Anak perjanjian itu adalah Ishak, lalu melahirkan Yakub. Makanya disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tadi data yang kamu tunjukkan sebelum ini adalah Allah Abraham, Ismail, Ishak. Ngawur. Ngawur kamu. Ada rasa Ya, sumbernya. nggak sama datanya. Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Data yang kamu tunjukkan, Allah Abraham, Ismail, Ishak. Yakubnya di mana? Kamu sembunyikan Yakub. Hah? Yakub itulah yang melahirkan 12 bangsa Israel yang luar biasa dipakai Tuhan. Itu loh. Dan melalui Yehuda ya lahirlah Mesias, kemanusiaan Yesus. Itu loh. Ngawur aja, konek-konek. Begini loh, kamu bicara sifat hakikat Allah. Hah? Apa ini? Tuh. Kok saya bermasalah? Oke. Jadi kalau Otaknya bermasalah tuh. bicara sifat dan hakikat Allah, kamu gagal total. Ya, kamu bilang Bapa dengan Allah SWT sama. Di mana sama? Udah aku bilang, Bapa itu punya firman, punya roh. Hah? Allah punya firman, punya roh enggak? Buktikan. Yang ada Jibril, bukan roh. Itu aja gugur, kamu nggak bisa buktikan. Cara membuktikanmu salah. Yang ku minta tadi, Bapa itu punya firman, punya roh. Itu satu. Allah punya roh, punya firman nggak? Nah itu kamu jelaskan. Punya roh, punya Begitu loh. Jangan sembarang-sembarang. Gitu loh. Gak paham bang. Ini begini, kalian itu mirip dengan ajaran yang ada dalam Tanakh. Tapi mirip belum tentu sama. Pertanyaan saya, siapa yang meniru? Kalau mirip artinya indikasi meniru. Itu loh, siapa yang meniru? Itu sekarang loading yang terhormat. Oh, enak kali menyamakan Yod Hevav dengan Allah SWT. Jangan bilang sama. Ya, kamu bungkus dengan istilah bahwa Allah menggunakan bahasa sesuai dengan kaumnya. Itu kan hanya caramu aja yang untuk melindungi kaidah-kaidah kalian. Tapi sebenarnya beda. Coba itu dulu yang pertama, sifat dan hakikat Bapa. Sama enggak? Kalau beda berarti Bapa enggak sama dengan Allah SWT. Gitu. Itu aja buktikan dulu. Enggak usah kemana-mana. Enggak usah. Apalagi gunakan kitabmu. Itu namanya klaim si pihak. Ya, itu sama dengan tukang ini, sales kecap. Kecapku nomor 1. Padahal itu versi dia. Padahal lu udah tunjukkan dalam Tanakh bahwa ada Allah SWT dimuat. Ada baginda diceritakan. Nggak ada, bro. Jangan cuma dikonek-konekkan. Itu namanya ilmu gato. Tapi sebenarnya tidak gato, tidak mato. Gitu. Pelan-pelan dulu loading, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dari hakikatnya dulu. Bapa punya firman, punya roh. Sudah?
Ada nggak kayak gitu? Udah siap-siap nih Bang Gunting. Teman-teman, sudah saya bilang, rata-rata pendeta kalau berbicara pakai data, gereja kosong. Apalagi besok mau beribadah ini kan, kosong gereja ini. Ketakutan dia berbicara kalau pakai data, teman-teman. Dia mengatakan tadi, Allah itu punya firman, punya roh. Buktikan sama kita pakai data. Mana Allah itu adalah roh, biar nanti ku bantai datamu itu. Buktikan sama saya. Udah berani buktikan. Sekali kamu Masih kasih mikir-mikir, bahwa Bang. Allah itu punya firman, punya roh, kita kaji data itu sampai kau termencet-mencet. Nah, kita perhatikan teman-temannya, kita perhatikan ya, Tuhannya Isa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad sama Tuhannya Musa itu sama apa beda? Apakah kita mau menyamakan satu Tuhan itu dari namanya? Tidak, melainkan dari hakikatnya, dari sifatnya. Perhatikan ya, ini ku tampilkan data lagi nih, teman-temannya. Nih. Begini kalau pendeta itu masa pemimpin agama. Nah, di dalam Al-Ikhlas ayat ini ya. Nah, 1, 2. Nah ini. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Berarti Tuhannya orang Islam itu tempat meminta. Coba kita lihat di Perjanjian Lama. Di Yakobus 1 nomor 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Allah tempat meminta. Allah tempat meminta. Nah, hancur kau kan? Apakah ada perkataan Yesus mengatakan mintalah kepada Bapa Tuhan? Oke, kita buka. Nah, oh ternyata ada dalam Yohanes 14:16. Aku akan meminta kepada Bapa. Jederko. Tempat meminta. Sementara Pak Pendeta tidak bisa membuktikan. Pak Pendeta cuma Pak Pendeta seperti ini nih. Pak Pendeta seperti ini kalau berbicara Apa, Bang? nih ini. Kayak Apa, saya Bang? tampilkan datanya ya Pak Pendeta ya. Nih. Pak Pendeta itu dia cuma begini teman-teman. Dia cuma begini. Ini. Cuma begini Pak Pendeta itu kalau dia berbicara dari tadi cuma begini nih. Sebab isinya cuma ocehan saya yang tidak ada artinya seperti Senyum-senyum dia. sama. Ini kalau 10 kali kita begini cuma jadi 2. Kalau bukan jadi anjing jadi Tarsan kita. Ini Yesaya 28 nomor 10. Ini Yesaya, kenapa Yesaya? Karena yang baca saya. Kalau yang baca kamu jadi kamu. Pak Pendeta, ketika mau menyamakan satu Tuhan itu sama apa tidak, itu buktikan pakai data. Bukan Anda mengatakan tidak sama, Ismail begini, Ismail begitu. Makanya itu Pak Pendeta, perhatikan baik-baik. Nih, di dalam Keluaran 17:20 sudah jelas. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Data loh. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan mempertahankan 12 raja dan akan Bangsa yang membuat besar. menjadi bangsa yang besar. Jederkon. Data. Pak Pendeta apa cuma cuap-cuap saja? Bagaimana kalau kita lihat ibadahnya di perjanjian di perjanjian lama dengan ibadahnya Yesus dengan ibadahnya orang Islam? Ah. Yesus ketika dia mau berdoa dia sujud. Pak Pendeta berdoa, Pak Pendeta begini di gereja. Sikiraba-raba. Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Di Nehemia 8 nomor 6 itu Esra memuji Allah dengan Allah Maha Besar. Dia mengangkat tangan, setelah itu ruku dan sujud sampai ke tanah. Alhamdulillah. Di Nehemia itu ibadahnya orang di perjanjian lama. Yeremia tuh. Ibadahnya Yesus juga sama, ruku, sujud. Ini pendeta ini tahu dari mana kok? Sikiraba-raba. Putar ke kiri, hei. Pak Pendeta putarlah ke kiri. Nggak ada seperti itu. Kita lihat itu dari pengajarannya Pak Pendeta, bukan lihat dari namanya. Khotbah populer. Saya bilang sama kawan saya, ada kawan saya namanya khotbah. Kawan saya pun dia bilang, ada juga kawan saya dia punya, dia itu namanya populer. Tapi Pak Satu Pendeta orang. punya kebiasaan kalau bertemu orang itu selalu traktir. Saya cerita. Berarti ini kita cerita 2 nama yang berbeda, tetapi Satu entitas. orangnya satu, yaitu Pak Pendeta. Karena sifatnya Satu sama. Setiap bertemu orang itu selalu traktir.
Coba buktikan pakai data, coba buktikan pakai data kalau Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Muhammad beda. Buktikan pakai data. Jangan cuap-cuap. Begitu, Nampak. Allah itu roh atau apa, silakan buktikan.